Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, kalau kita sudah berusaha untuk membersihkan hati kita dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama dengan zikir kalimatan thayyibatan, yaitu la ilaha illallah, maka secara beransur-ansur nanti hati kita itu akan menjadi lapang. Hati yang bersih bagai pelita, bersinar lembut bagai rembulan. Hati yang bersih bagai pelita, bersinar lembut bagai rembulan. Tutur katanya indah berguna, bertabur kasih lagi dermawan. Jadi kalau hati kita itu udah bersih, kita bersihkan hati kita ya, dengan memperbanyak berzikir, memperbanyak istighfar ya, memperbanyak baca sholawat, maka nanti hati kita itu akan terang bagaikan pelita. Nah, kalau hati seseorang sudah terang, maka tutur katanya indah berguna. Jadi bisa dipastikan orang yang omongannya kasar, orang yang omongannya memperturutkan hawa nafsunya, jelas hatinya itu kotor ya, karena az-zahir tadullu ala batin. Zahir itu menunjukkan yang batin. Kalau mulutnya saja udah nggak bisa dia mengontrol, ngomong tanpa pakai aturan, kayak orang kerasukan setan atau iblis, itu menunjukkan hatinya kotor. Kalau kata pepatah ya, putihnya kapas bisa dilihat, putihnya hati berkeadaan. Jadi kalau memang orang itu hatinya baik, pertama kita bisa lihat, bisa perhatikan omongannya pun baik. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Kemudian kalau orang hatinya bersih bagai pelita, bersinar lembut bagai rembulan, tutur katanya indah berguna, bertabur kasih lagi dermawan. Orang kalau hatinya bersih, bersinar, maka hidupnya penuh dengan kasih sayang. Jangankan temannya, musuhnya saja dia kasihi, dia doakan, dia angkat tangannya, dia berdoa kepada Allah, ya Allah beri dia hidayah, ya Allah beri dia pertolongan, ya Allah sehatkan badannya, panjangkan umurnya. Itu kalau hati kita bersih. Tapi kalau hati kita suka menyimpan dendam kusumat, di saat kita mengalami kesulitan, kita minta bantuan kepada saudara atau teman atau orang lain misalnya, orang lain tidak mau membantu, saudara tidak mau membantu, padahal menurut pandangan kita dia mampu membantu kita, tapi dia tidak mau membantu. Lalu timbul dalam hati kita, awas kamu nanti
Kalau saya nanti sukses berhasil, awas kan, kau minta tolong padaku, kau minta tolong padaku, aku juga tidak akan bantu. Dendam ya, berarti hati kita kotor. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, maka salah satu cara untuk membersihkan hati itu, di samping banyak berzikir, banyak beristighfar. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali masyaikhina wali muallimina wali ustadina wali man hukukil wajibati alaina wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahyai minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku, dosa guru-guruku, dosa orang-orang yang punya hak atas diriku. Jadi kita minta, misalnya kita dulu pernah punya utang sama orang, belum kita bayar karena belum punya duit. Bukan nggak mau bayar, duit yang untuk bayarnya belum ada. Ya, lalu apa? Kita mintakan dia ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dosanya orang-orang yang punya hak kepadaku, dan dosanya seluruh orang-orang Islam, laki-laki dan perempuan, baik yang hidup ataupun yang sudah mati. Ini salah satu cara untuk membersihkan hati. Kemudian banyak-banyak baca sholawat ya. Boleh yang pendek, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu salah satu cara untuk membersihkan hati. Atau selawat yang agak panjang ya. Ya nuran nur, ya mudabbiral umur, balli anni ruha sayyidina Muhammad wa arwaha ali sayyidina Muhammad tahiyatan wa salama. Panjang ya, boleh yang panjang. Wah, saya yang sahih saja, yang diajarkan Rasulullah saja, tidak apa-apa. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nah, ini untuk membersihkan hati. Nah, kalau hati orang itu sudah bersih ya, otomatis jiwanya ikut bersih. Di dalam jasad ada hati, di dalam hati ada ruh, di dalam ruh itu ada rasa. Kalau jasad kita berlumuran dosa, hati kita keras. Kalau hati kita keras gersang, jiwa kita kusut. Kalau jiwa kita kusut, kita tidak bisa merasakan kenikmatan dalam hidup ini. Kalaupun bisa, hanya kenikmatan yang berbau hawa nafsu. Dan kenikmatan yang berbau hawa nafsu ini tidak bertahan lama. Berapa lama sih enaknya orang makan rendang misalnya, atau makan dendeng balado, enak. Tapi berapa menit setelah dendeng baladonya hilang, habis, enaknya udah hilang. Itulah gambaran kenikmatan yang berbangsa hawa nafsu. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, kalau jasmani kita bersihkan ya, dengan tidak berbuat maksiat, hati kita bersihkan dengan banyak zikir, taubat dan baca sholawat, kemudian ruh kita menjadi sehat. Ke alam lahut
pandangnya tembus sebagai khalifah, dia diutus ke alam lahut. Pandangnya tembus sebagai khalifah, dia diutus dalam ibadah sangatlah tulus. Pada zat Allah hatinya lulus. Nah, ma'asyiral muslimin, orang kalau jiwanya, jasmaninya udah dibersihkan dengan tidak berbuat maksiat, hatinya dibersihkan dengan banyak berzikir, membuang penyakit-penyakit hati, hasud dibuang, prasangka buruk dibuang, tamak dibuang, rakus dibuang, penyakit-penyakit hati dibuang, sombong, wujud dan seterusnya, hubud dunia dibuang, maka pandangannya tembus ke alam lahut. Dalam ibadah dia sangat tulus kepada zat Allah, hatinya lulus. Artinya dia bisa mengenal Robnya, dia bisa mengenal Tuhannya dengan baik. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, inilah sebenarnya yang harus kita usahakan, kita ikhtiarkan setiap saat. Membersihkan jasmani kita dari dosa-dosa zahir, membersihkan hati kita dari berbagai penyakit-penyakit hati. Karena penyakit hati ini kita tidak menyadari, tapi orang lain bisa melihat. Makanya sering-seringlah bertanya, seorang suami sering-seringlah bertanya kepada istrinya, wahai istriku, apa yang kurang padaku? Tolong katakan, apa aku pemarah? Apa aku sombong? Atau bagaimana? Tanya sama temannya, wahai saudaraku, wahai temanku, wahai sahabatku, tolong nasihati aku. Apakah aku ini sombong, pemarah, busuk hati, dengki? Tanya. Karena kalau penyakit rohani ini, penyakit hati ini, justru orang lain yang tahu. Kita seolah-olah menganggap kita ini baik-baik saja. Ma'asyiral muslimin, sering konsultasi, sering tanya. Itu salah satu triknya untuk mengobati penyakit-penyakit hati. Ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menolong kita untuk mentaatinya, menolong kita untuk mengenalnya, menolong kita untuk bermakrifat kepadanya.